Kesepakatan agrikultural. Bagaimana para petani menjustifikasi perilaku mereka? Kalau para pemburu pengumpul jarang menyadari kerusakan yang mereka timbulkan pada ekosistem, para petani tahu dengan sangat baik apa yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa mereka sedang mengeksploitasi binatang-binatang domestikasi dan menundukkan mereka pada nafsu dan ulah manusia. Mereka menjustifikasi tindakan-tindakan mereka atas nama agama-agama bertuhan baru yang menjamur dan menyebar di permulaan revolusi agrikultural. Agama-agama bertuhan mulai mengemukakan bahwa alam semesta bukanlah sebuah parlemen makhluk-makhluk, melainkan sebuah teokrasi yang diperintah oleh sekelompok Tuhan-Tuhan besar, atau mungkin oleh satu kapital tunggal G, God, Theo dalam bahasa Yunani. Normalnya, kita tidak mengasosiasikan ide ini dengan agrikultur, tetapi paling tidak pada masa-masa permulaannya, agama-agama teis adalah perniagaan agrikultur. Teologi, mitologi, dan liturgi agama-agama seperti Yahudi, Hindu, dan Kristen mulai berpusat pada hubungan antara manusia, tumbuhan domestikasi, dan binatang-binatang ternak. Yahudi Biblikah misalnya melayani para petani dan penggembala. Sebagian besar firman-Nya berurusan dengan pertanian dan kehidupan desa, dan hari-hari besarnya adalah perayaan-perayaan panen. Orang kini membayangkan kuil kuno di Yerusalem sebagai bentuk sinagog besar tempat para pendeta yang mengenakan jubah putih salju menyambut para peziarah yang khusyuk. Paduan suara mendayu-dayu, menyanyikan mazmur, dan aroma dupa meruap di udara. Nyatanya, ia lebih tampak seperti titik pertemuan antara rumah jagal dan sudut barbeku. Para berziarah tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa aliran tanpa putus kambing, domba, ayam, dan binatang-binatang lainnya yang dikorbankan pada altar Tuhan, kemudian dimasak dan dimakan. Kok nyanyian mazmur nyaris tak terdengar ditimpal lenguhan sapi dan anak-anaknya. Para pendeta dalam pakaian yang ternoda darah memotong leher korban, mengumpulkan darah yang mengucur dalam wadah, dan menuangkannya ke altar. Aroma dupa bercampur bau darah beku dan daging panggang, sementara kawanan lalat hitam berdengung di mana-mana. Lihat misalnya Bilangan 28, Ulangan 12, dan Samuel 2. Satu keluarga Yahudi modern yang merayakan hari raya dengan barbeku di hamparan rumput halaman depan rumah mereka lebih mendekati gambaran spirit masa biblikal ketimbang keluarga ortodoks yang menghabiskan waktu belajar kitab suci di sinagog. Agama-agama bertuhan seperti Yahudi menjustifikasi ekonomi agrikultural itu melalui mitos-mitos kosmologi baru. Agama-agama animis sebenarnya menggambarkan alam semesta lain sebuah opera Cina yang agung dengan penampilan aktor-aktor warna-warni tanpa batas. Gajah-gajah dan pohon-pohon ek, buaya-buaya dan sungai-sungai, gunung-gunung dan kodok, hantu-hantu, peri, malaikat, dan setan, masing-masing punya peran dalam opera kosmik. Agama-agama bertuhan menulis ulang skrip itu, mengubah alam semesta menjadi sebuah drama Ibsen yang murung dengan hanya dua peran utama, manusia dan Tuhan. Malaikat dan setan terkadang muncul dalam transisi menjadi penyampai pesan dan pengabdi Tuhan-Tuhan besar. Namun pemain lain dalam casting animis, semua binatang, tumbuhan, dan fenomena alam lainnya ditransformasi menjadi dekorasi diam. Benar, sebagian binatang memang dipandang sakral bagi Tuhan ini atau itu, dan banyak Tuhan memiliki ciri-ciri binatang. Tuhan Mesir Anubis menyerupai kepala serigala, dan bahkan Yesus Kristus sering digambarkan sebagai seekor domba. Namun orang-orang Mesir kuno bisa dengan mudah menyebutkan perbedaan antara Anubis dan serigala biasa
yang menyelinap ke desa untuk memburu anak-anak, dan tidak ada penjaga Kristen yang pernah salah ambil domba di bawah pisaunya demi Yesus. Biasanya kita berpikir bahwa agama-agama bertuhan menyakralkan Tuhan-Tuhan besar. Kita cenderung melupakan bahwa mereka juga menyakralkan manusia. Sampai sekarang, Homo sapiens hanya menjadi salah satu aktor di antara ribuan pemain. Dalam drama baru agama bertuhan, sapiens menjadi hero inti yang di sekelilingnya seluruh alam semesta berputar. Sementara itu, Tuhan diberi dua peran terkait untuk bermain. Pertama, apa yang begitu istimewa tentang sapiens dan mengapa manusia harus mendominasi dan mengeksploitasi semua organisme lain. Kristen misalnya menyatakan bahwa manusia harus berkuasa atas seluruh makhluk karena Sang Pencipta menugasi mereka dengan otoritas itu. Lebih dari itu, menurut Kristen, Tuhan memberi jiwa abadi hanya kepada manusia. Karena nasib jiwa abadi itu adalah inti dari segenap kosmos Kristen, dan karena binatang-binatang tak punya jiwa, maka mereka hanyalah pemain pelengkap saja. Karena itu manusia menjadi puncak dari penciptaan, sedangkan organisme lainnya didorong ke tepian. Kedua, Tuhan harus memediasi antara manusia dan ekosistem. Dalam kosmos animistis, setiap orang bisa berbicara dengan siapa saja secara langsung. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari karibu, sejenis rusa besar di Amerika Utara, pohon ara, awan atau bebatuan, langsung saja ungkapkan sendiri. Dalam kosmos agama bertuhan, semua entitas non-manusia dibungkam. Akibatnya, Anda tidak bisa lagi berbicara dengan pohon maupun binatang. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika Anda ingin pohon berbuah lebih banyak, sapi memberi susu lebih banyak, awan memberi hujan lebih banyak, dan belalang menjauh dari panen Anda? Di sanalah Tuhan masuk ke dalam gambar. Mereka berjanji untuk memasuk hujan, menyuburkan dan melindungi, asalkan manusia melakukan sesuatu sebagai gantinya. Ini adalah esensi dari kesepakatan agrikultur. Tuhan melindungi dan menyelamatkan produksi pertanian, dan sebagai gantinya manusia harus membagi produksi itu dengan Tuhan. Kesepakatan ini menguntungkan kedua pihak atas tanggungan seluruh ekosistem. Kini di Nepal, para pemuja Dewi Gadimai merayakan hari rayanya setiap 5 tahun di desa Bariapur. Sebuah rekaman dibuat ketika di tahun 2009, 250.000 binatang dikorbankan kepada Sang Dewi. Seorang sopir lokal menjelaskan kepada wartawan Inggris yang berkunjung ke sana bahwa jika kita menginginkan sesuatu dan kita datang kemari dengan persembahan kepada Dewi, maka dalam 5 tahun seluruh impian kita akan terwujud. Banyak dari mitologi agama bertuhan menjelaskan perincian yang subtil tentang kesepakatan ini. Epos Gilgamesh Mesopotamia menerangkan bahwa ketika Tuhan mengirimkan banjir besar untuk menghancurkan dunia, hampir seluruh manusia dan binatang musnah. Saat itulah Tuhan yang ceroboh baru menyadari tak ada yang tersisa yang akan memberi persembahan kepada mereka. Mereka kalang kabut dengan lapar dan stres. Untunglah satu keluarga manusia selamat berkat pikiran visioner Tuhan Enki
yang memerintahkan pengikutnya utna miskin berlindung di sebuah perahu berkayu besar beserta para kerabat dan sekawanan hewan. Ketika banjir surut dan Nuh Mesopotamia ini muncul dari perahunya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengorbankan sebagian binatangnya kepada Tuhan-Tuhan. Lalu menurut epos itu, semua Tuhan besar bergegas ke tempat tersebut. Tuhan-Tuhan mencium aroma, Tuhan-Tuhan mencium aroma nikmat, Tuhan-Tuhan mengerubung seperti lalat-lalat di sekitar persembahan. Kisah biblikal tentang banjir itu yang ditulis lebih dari 1000 tahun setelah versi Mesopotamia juga melaporkan bahwa segera setelah meninggalkan perahu, Nuh membangun sebuah altar untuk Tuhan dan dengan mengambil sebagian dari binatang-binatang yang bersih dan burung-burung yang bersih, dia mengorbankan persembahan yang dibakar di atasnya. Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu dan berkata dalam hati, tidak akan pernah lagi saya mengutuk tanah karena ulah manusia. Kejadian 8 ayat 21. Kisah banjir itu menjadi mitos dasar dunia agrikultural. Tentu mungkin saja memberi kisah tafsiran Tentu mungkin saja memberi kisah itu tafsiran para ahli lingkungan hidup modern. Banjir itu mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan kita bisa merusak seluruh ekosistem dan manusia ditugasi Tuhan untuk melindungi seluruh ciptaan. Namun interpretasi tradisional memandang banjir itu sebagai bukti supremasi manusia dan tidak bernilainya binatang. Menurut interpretasi ini, Nuh diperintahkan untuk menyelamatkan seluruh ekosistem dalam rangka melindungi kepentingan bersama Tuhan dan manusia, bukan kepentingan binatang. Organisme-organisme non-manusia tidak punya nilai intrinsik, mereka hanya ada semata-mata untuk kepentingan kita. Lagi pula ketika Tuhan melihat betapa besarnya kekejaman ras manusia, dia mantap untuk menyapu ras manusia yang saya ciptakan dari permukaan bumi dan bersama mereka binatang-binatang, burung-burung dan makhluk-makhluk yang bergerak di tanah karena saya menyesal telah menciptakan mereka. Kejadian 6 ayat 7. Injil menganggap baik-baik saja menghancurkan seluruh binatang sebagai hukuman atas kejahatan Homo sapiens, seakan-akan eksistensi jerapah, pelikan dan kumbang kehilangan maknanya bila manusia salah berbuat. Injil tidak bisa membayangkan sebuah skenario di mana Tuhan menyesal menciptakan Homo sapiens, membersihkan kera berdosa itu dari muka bumi, dan kemudian menjalani keabadian sambil menikmati makhluk-makhluk antik, burung unta, kanguru dan beruang-beruang panda. Agama-agama bertuhan bagaimanapun memiliki keyakinan-keyakinan tertentu yang ramah binatang. Tuhan memberi manusia otoritas untuk menguasai kerajaan binatang, tetapi otoritas ini disertai pula dengan tanggung jawab. Misalnya orang Yahudi diperintahkan untuk binatang-binatang ternak beristirahat di hari Sabat dan menghindarkan penderitaan mereka. Meskipun setiap kali kepentingan bertabrakan, kepentingan manusia lah yang selalu menang atas kepentingan binatang. Sebuah kisah Talmud menggambarkan bagaimana saat menuju rumah jagal, seekor sapi lepas dan berusaha mengungsi ke Rabi Yehuda Hanasi, salah satu pendiri Judaisme Rabbinis. Sapi itu menundukkan kepala di bawah jubah Rabi yang menjuntai dan mulai menangis. Namun Rabi itu mengenyahkan sapi itu sambil berkata, "Pergilah, kau diciptakan untuk tujuan itu." Karena Rabi tak berbelas kasihan, Tuhan menghukumnya dan Rabi itu menderita penyakit yang menyakitkan selama 13 tahun. Kemudian suatu hari, seorang pembantu yang membersihkan rumah Rabi menemukan beberapa tikus yang baru lahir dan mulai menyingkirkan mereka. Rabi Yehuda bergegas menyelamatkan makhluk-makhluk tak berdaya itu, memerintahkan si pembantu meninggalkan mereka dalam damai karena Tuhan baik kepada semua dan memiliki kasih sayang
kepada semua yang Dia ciptakan. Mazmur pasal 145 ayat 9. Karena kami menunjukkan belas kasih kepada tikus-tikus ini, Tuhan pun menunjukkan kasih sayangnya kepada kami dan menyembuhkan penyakitnya. Agama-agama lain, terutama Jainisme, Buddha, dan Hindu, menunjukkan empati yang bahkan lebih besar kepada binatang. Mereka menekankan hubungan antara manusia dan binatang dan seisi ekosistem, dan perintah etis yang paling utama agama-agama itu adalah tidak membunuh setiap makhluk hidup. Sementara ajaran biblikal jangan membunuh hanya berlaku untuk manusia. Prinsip kuno India ahimsa tanpa kekerasan berlaku juga pada setiap makhluk hidup. Para biksu Jain sangat berhati-hati, terutama dalam hal ini. Mereka selalu menutup mulut mereka dengan kain putih supaya tidak menghirup serangga, dan kemanapun mereka berjalan selalu membawa sapu untuk menyapu dengan halus semut atau kumbang dari jalan mereka. Meskipun demikian, semua agama agrikultur termasuk Jainisme, Buddha, Hindu menemukan cara untuk menjustifikasi superioritas manusia dan eksploitasi atas binatang-binatang, kalau bukan untuk daging, lalu untuk susu dan kekuatan otot. Mereka semua mengklaim bahwa semua hierarki alam yang makhluk hidup memberi manusia kekuatan dan hak menggunakan binatang-binatang lain, asalkan manusia mematuhi batasan-batasan tertentu. Hindu misalnya menyakralkan sapi dan melarang makan daging sapi, tetapi juga memberi justifikasi tertinggi untuk industri susu dengan alasan sapi adalah makhluk yang pemurah, sehingga rindu secara positif untuk membagi susunya kepada umat manusia. Karena itu, manusia berkomitmen pada sebuah kesepakatan agrikultur. Menurut kesepakatan ini, kekuatan kosmis memberi manusia kekuasaan atas binatang-binatang lain, asalkan manusia memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu kepada Tuhan, kepada alam, dan kepada binatang-binatang itu sendiri. Mudah untuk percaya pada eksistensi kesatuan kosmis semacam itu, karena ia mencerminkan rutinitas sehari-hari kehidupan pertanian. Para pemburu pengumpul tidak melihat diri mereka makhluk superior, karena mereka jarang menyadari dampak perbuatan mereka pada ekosistem. Satu kawanan yang biasanya berisi beberapa puluh anggota, dikelilingi ribuan binatang liar, dan survivalnya bergantung pada memahami dan menuruti hasrat pada binatang-binatang itu. Para pengembara harus terus bertanya kepada diri sendiri, apa yang diimpikan rusa-rusa dan apa yang dipikirkan singa-singa. Kalau tidak, mereka tak akan mampu memburu rusa atau lolos dari singa-singa. Sebaliknya, para petani hidup dalam sebuah dunia yang dikendalikan dan dibentuk oleh impian dan pikiran manusia. Manusia masih menjadi sasaran kekuatan alam yang dahsyat, seperti badai dan gempa bumi, tetapi mereka semakin tidak bergantung pada harapan binatang-binatang lain. Seorang anak gembala sejak awal belajar mengendarai kuda, memanfaatkan sapi, melecut keledai yang keras kepala, dan menggiring domba ke padang rumput. Mudah dan menggoda untuk percaya bahwa aktivitas-aktivitas harian semacam itu mencerminkan tatanan alam atas makhluk-makhluk atau kehendak langit. Karena itu, revolusi agrikultur merupakan sebuah revolusi ekonomi dan agama. Jenis-jenis baru hubungan ekonomi muncul bersama jenis-jenis baru keyakinan religius yang menjustifikasi eksploitasi brutal atas binatang-binatang. Proses kuno ini bisa disaksikan bahkan hari ini, setiap kali komunitas pemburu pengumpul yang tersisa mulai bertani. Dalam beberapa tahun terakhir ini, para pemburu pengumpul Nayaka di India Selatan
sudah menjalankan suatu praktik agrikultur seperti menggembala sapi, membesarkan ayam, dan menanam teh. Tak mengherankan, mereka juga mengambil sikap-sikap baru terhadap binatang dan mereka mendukung pandangan-pandangan yang sangat berbeda tentang binatang-binatang domestikasi dan tumbuhan dibandingkan dengan organisme-organisme liar. Dalam bahasa Nayaka, satu makhluk yang memiliki personalitas unik disebut mansan. Ketika diteliti antropolog Dani Nawe, orang Nayaka menjelaskan bahwa semua gajah adalah mansan. Kami hidup di hutan, mereka hidup di hutan. Kami semua adalah mansan. Demikian juga beruang, rusa, sapi, dan harimau. Demikian juga beruang, rusa, dan harimau. Semua binatang hutan. Bagaimana dengan sapi? Sapi berbeda. Anda menggiring mereka kemana-mana. Dan ayam, mereka bukan apa-apa, mereka bukan mansan. Dan pohon-pohon hutan, ya, mereka hidup sudah begitu lama. Dan semak-semak teh, oh saya tanam agar saya bisa menjual daun-daun teh dan membeli apa yang saya butuhkan di toko. Tidak, mereka bukan mansan. Degradasi binatang-binatang dari makhluk hidup yang berhak atas penghormatan menjadi semata-mata properti jarang berhenti pada sapi dan ayam. Sebagian besar masyarakat agrikultur mulai memberlakukan bermacam-macam kelas orang, seakan-akan mereka juga properti. Dalam Mesir kuno, Israel biblikal atau Cina abad pertengahan memperbudak manusia, menyiksa mereka dan mengeksekusi mereka, bahkan untuk pelanggaran remeh adalah sesuatu yang lazim. Sebagaimana para petani tidak berkonsultasi dengan sapi dan ayam tentang bagaimana menjalankan peternakan, demikian pula para penguasa tidak berpikir menanyakan pendapat para petani tentang menjalankan kerajaan. Dan ketika kelompok-kelompok etnis atau komunitas-komunitas religius bentrok, mereka sering saling mendehumanisasi, menggambarkan pihak lain sebagai binatang setengah manusia adalah langkah pertama dalam perlakuan semacam itu. Pertanian menjadi prototipe masyarakat baru, lengkap dengan tuan-tuan yang digelembungkan, ras-ras inferior yang cocok untuk eksploitasi, binatang-binatang liar yang siap untuk dibasmi, dan tuan besar di atas yang memberikan berkahnya kepada seisi tatanan.